Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba gaming test kedua HP ini, Redmi Note 10s dengan Infinix Note 10 Pro. Karena kedua HP ini memiliki spesifikasi yang hampir sama, cuman ada beberapa komponen aja sih yang berbeda dari kedua HP ini. Tapi intinya SoC yang digunakan dari kedua HP ini yaitu sama-sama menggunakan MediaTek Helio G95. Pastinya memiliki spesifikasi yang hampir sama. So, daripada kalian bingung ya pengen pilih kedua HP ini, pengen pilih yang mana tepatnya untuk masalah performa. Dan video ini mungkin bakalan ngebantu untuk kalian yang pengen pilih kedua HP ini, terutama untuk masalah performanya. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Nah, jadi sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kita ngejelasin spesifikasi sedikit dari kedua HP ini. Nah, di sini Redmi Note 10s memiliki ukuran layar sebesar 6,43 inch dengan menggunakan panel Super AMOLED dan beresolusi Full HD+. Lalu untuk perlindungan layarnya sendiri sudah menggunakan Corning Gorilla Glass seri 3. Terus juga Infinix Note 10 Pro NFC di sini memiliki ukuran layar sebesar 6,95 inch yang artinya ini cukup gede ya untuk masalah layarnya dari HP ini. Terus juga menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+ dan sudah didukung dengan refresh rate tinggi hingga 90 Hz. Terus juga untuk proteksi layarnya di sini nggak menggunakan Corning Gorilla Glass series, jadi hati-hati aja. Terus juga untuk chipsetnya, kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G95 dengan pabrikasi 12 nanometer. Jadi harusnya performanya kedua HP ini sama ya, tapi nyatanya berbeda. Di sini untuk masalah skor Antutunya, kedua HP ini memiliki perbedaan skor. Walaupun perbedaannya nggak terlalu jauh ya, cuman beda ya 20 ribuan aja. Di sini Redmi Note 10s mendapatkan skor di kisaran 329 ribuan dan Infinix Note 10 Pro mendapatkan skor di kisaran 357 ribuan. Jadi skornya lebih besar si Infinix Note 10 Pro. Tapi ini cuman skor, nggak usah terlalu dipikirin. Lalu skor Geekbench 5, di sini Redmi Note 10s untuk single core-nya mendapatkan di kisaran 363. Untuk multicore-nya mendapatkan di 1399. Lalu Infinix Note 10 Pro NFC ini untuk single core-nya mendapatkan di 508 dan multicore-nya mendapatkan di 1633. Jadi untuk masalah skor dari kedua HP ini cukup berbeda ya. Mungkin ini kita bisa maklumin aja karena Infinix Note 10 Pro NFC ini adalah HP baru kemarin launching. Jadi untuk masalah performanya ya mungkin masih ngebut. Beda nggak kayak Redmi Note 10s udah hampir 1 bulan saya pakai HP ini. Lalu untuk baterainya sendiri, kedua HP ini sama-sama memiliki kapasitas baterai yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt dan sudah include di dalam paket pembelian. Jadi kalian tinggal pakai aja. So, jadi di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin. Dari mulai game yang paling berat, game yang paling cacat sampai game yang paling burik. Nah, di sini ada game yang paling burik dan udah nggak nomor 1 di Play Store yaitu game FF. Yang lainnya nggak bukan ya guys. Terus juga game yang kedua adalah game Arena of Valor alias game MOBA paling sepi di Play Store. Terus juga game yang ketiga adalah game Call of Duty Mobile. Terus juga game yang keempat yaitu Asphalt 9 dan game yang kelima adalah game Genshin Impact. Kelima game ini kita bakal coba untuk gaming test di video kali ini. Di sini langsung aja kita mulai game yang pertama, yaitu game yang paling burik dan paling cacat di Play Store. Yang lain yang nggak bukan adalah game FF. Nah, di video kali ini saya nggak pakai Insto ya buat main game FF. Soalnya di video sebelumnya kita udah pakai Insto buat main game FF. Takutnya ya mata saya bakalan infeksi karena kebanyakan pakai Insto. Masa ya setiap hari harus pakai Insto? Ya minimal 3 hari sekali kali ya. Ya jadi untuk video kali ini kita nggak pakai Insto. Dan nanti kalau misalkan videonya agak sedikit burik, ya kita salahin aja game FF karena gamenya emang terlalu burik. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan dengan filternya yaitu Ocean. Di sini kita ada 2 mode yang bakalan kita uji. Yang pertama adalah mode CS, yang kedua adalah mode Battle Royale. Di sini kita bakal coba untuk mode CS dulu ya. Nah, untuk FPS sendiri di mode CS di Redmi Note 10s kita mendapatkan di kisaran 40 sampai 55 fps dan terkadang terjadi frame drop hingga 35 fps. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, di sini untuk statistik dari grafiknya si Redmi Note 10s ini udah
kayak gunung, ya naik turun. Jadi ini nggak stabil ya buat main game untuk settingan seperti ini di Redmi Note 10s. Nah, di mode Battle Royale di sini tambah parah. Nggak tahu kenapa ya. Untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 36 sampai 52 FPS dan kadang-kadang drop hingga 25 FPS. Walaupun dropnya itu ya nggak sering-sering banget sih, pas lagi berhadapan musuh atau nggak pas suhunya udah mulai panas. Terus juga kalau misalnya kalian lihat untuk masalah statistik grafiknya di sini juga nggak stabil. Jadi menurut saya buat main game di Redmi Note 10s di sini bener-bener berat banget untuk settingan seperti ini, yaitu settingan rata kanan. Berbeda nggak kayak Infinix Note 10s, di sini FPS-nya agak sedikit lebih kalem. Untuk di mode CS kita mendapatkan di kisaran 54 sampai 60 FPS buat main game di Infinix Note 10 Pro ini. Terus juga di mode Battle Royale kita mendapatkan di kisaran 52 sampai 58 FPS. Yang menurut saya di sini buat main game di Infinix Note 10s bisa ngelibas dengan cukup baik. Saya sedikit bingung ya, kenapa Redmi Note 10s bisa terjadi sering banget frame drop buat main game yang paling berat ini. Lalu untuk baterainya sendiri, kedua HP ini ya berkurangnya nggak terlalu drastis sih. Buat main game di sini Redmi Note 10s cuman berkurang di kisaran 7%-an aja. Lalu Infinix Note 10 Pro di sini berkurang di kisaran 8%-an aja. Jadi kedua HP ini buat main game nggak terlalu boros. Terus juga untuk suhunya pun juga di sini ya Redmi Note 10s di sini agak sedikit panas, yaitu di kisaran 49 derajat Celcius. Beda nggak kayak Infinix Note 10 Pro, di sini di kisaran 46 derajat Celcius aja. Setelah main game di sini pandangan jadi merasa burem. Ya, saya nggak tahu kenapa, mungkin ini radiasi karena gamenya terlalu buruk ya. Makanya nih saya peringatin lagi, sekali lagi ya, untuk temen-temen yang main game sebelum main game pastiin pakai Insto. Ini sekali lagi nggak disponsorin oleh Insto, cuman ini inisiatif saya aja buat ngelindungin mata kalian agar nggak sakit pas main game. Ya intinya sebelum main game pakailah Insto ataupun obat mata biar mata kalian nggak katarak buat main game. Lalu game yang kedua yaitu game Arena of Valor alias game MOBA paling sepi di Play Store. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita setting rata kanan dengan fitur AFR-nya kita aktifin. Di sini langsung aja kita settingan seperti ini. Apakah kedua HP ini bisa mendapatkan FPS di kisaran 60 FPS yang stabil? Kita bakal coba. Nah, untuk FPS sendiri buat main game Arena of Valor, kedua HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Ya, untuk Redmi Note 10s kita mendapatkan di kisaran 54 sampai 60 FPS walaupun nggak stabil di 60 FPS. Tapi ini menurut saya buat main game Arena of Valor masih bisa mempenghuni di Redmi Note 10s. Sama halnya dengan Infinix Note 10 Pro. Di sini mendapatkan FPS di kisaran 60 FPS. Di sini bener-bener stabil ya. Walaupun agak sedikit frame drop sih di kisaran 56an FPS, tapi di sini nggak menjadi masalah. Intinya buat main game Arena of Valor, kedua HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Lalu untuk baterainya sendiri, kedua HP ini nggak terlalu boros buat main game Arena of Valor selama satu match. Di sini Redmi Note 10s cuman berkurang di kisaran 4%-an aja. Lalu Infinix Note 10 Pro di sini cuman berkurang di kisaran 5%-an aja. Jadi kedua HP ini nggak terlalu boros buat main game Arena of Valor. Lalu untuk suhunya sendiri kedua HP ini sama, yaitu di kisaran 45 derajat Celcius. Jadi untuk masalah suhunya nggak terlalu panas dari kedua HP ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Call of Duty Mobile. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini kita setting di settingan high dengan frame rate-nya yaitu max device. Kita bakal coba lihat untuk settingan seperti ini. Apakah kedua HP ini mendapatkan FPS yang benar-benar stabil atau enggak? Nah, di sini kita bakal coba dua mode sama kayak game tadi. Yang pertama adalah mode multiplayer dan yang kedua adalah mode Battle Royale. Di sini untuk FPS sendiri Redmi Note 10s mendapatkan di kisaran 41 sampai 50 FPS dan ini terkadang terjadi frame drop hingga 30 FPS. Yang menurut saya ini sangatlah mengganggu banget ya. Kalau misalnya kalian lihat sendiri buat grafiknya di sini naik turun, ya naik gunung lagi ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat FPS-nya nggak stabil buat main game CODM di Redmi Note 10s ini dengan settingan seperti ini. Terus juga untuk mode Battle Royale di sini kita mendapatkan di kisaran 35 sampai 42 FPS. Yang menurut saya ini sama seperti tadi di mode multiplayer, FPS-nya itu nggak stabil ya. Di sini kalian bisa lihat untuk table grafiknya naik turun sama seperti di mode multiplayer tadi. Berbeda nggak kayak Infinix Note 10 Pro. Untuk FPS sendiri kita
mendapatkan yang lebih stabil ya daripada Redmi Note 10S. Di sini di mode multiplayer kita mendapatkan di kisaran 55 sampai 60 fps. Tuh, ini adalah fps yang paling stabil ya. Dan kalau misalkan kalian lihat untuk table grafiknya di sini lebih stabil di Infinix Note 10 Pro. Lalu di mode Battle Royale untuk fps sendiri kita mendapatkan di kisaran 49 sampai 55 fps. Dan ini jarang banget terjadi frame drop ya buat main game CODM di Infinix Note 10 Pro dari kedua mode yang tadi kita uji, yaitu mode multiplayer dan mode Battle Royale. Lalu untuk baterainya sendiri di sini Redmi Note 10S agak cenderung lebih boros. Untuk baterainya pas main game CODM selama 20 menit di sini berkurang 8%. Lalu Infinix Note 10 Pro di sini cuma berkurang 6%-an aja. Jadi untuk masalah baterainya agak sedikit boros di Redmi Note 10S. Mungkin karena kebanyakan frame drop ya. Jadi ini ngaruh ke baterai dan suhunya pun juga agak sedikit panas. Di sini Redmi Note 10S di kisaran 48 derajat Celcius dan Infinix Note 10 Pro di sini di kisaran 45 derajat Celcius. Ya, lagi-lagi Infinix Note 10 Pro lebih dingin ketimbang Redmi Note 10S. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Aspart 9. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini kita setting tertinggi ya, alias ini settingan tertinggi dari game Aspart 9. Untuk FPS sendiri di sini Redmi Note 10S mendapatkan di kisaran 35 sampai 40 fps dan terkadang terjadi frame drop hingga 16 fps pas lagi bertabrakan dengan musuh ataupun pas lagi banyak efek. Frame dropnya sih nggak terlalu sering-sering banget ya, masih playable lah buat main game Aspart 9 di Redmi Note 10S ini. Beda nggak kayak Infinix Note 10 Pro, di sini agak stabil, yaitu di kisaran 45 sampai 52 fps buat main game Aspart 9. Lalu untuk baterainya sendiri di sini pas main game Aspart 9 selama 20 menit Redmi Note 10S cuman berkurang 6% aja. Sama halnya dengan Infinix Note 10 Pro, di sini cuman berkurang di kisaran 7%-an aja untuk masalah baterainya. Lalu untuk suhunya dari kedua HP ini nggak terlalu panas, yaitu di kisaran 46 derajat Celcius buat main game Aspart 9. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting tertinggi dari kedua HP ini. Kita bakal coba lihat kedua HP ini apakah kuat dengan settingan seperti ini buat main game Genshin Impact. Nah, untuk FPS sendiri di sini Redmi Note 10S kita mendapatkan FPS di kisaran 35 sampai 42 fps dan terkadang drop hingga 15 fps. Paling kalau misalkan keseringan dropnya sampai 25 fps dan ini sering terjadi frame drop pas suhunya udah mulai panas. Ya, jadi ini agak sedikit kekurangan dari Redmi Note 10S ya, terutama pas main game Genshin Impact selama 10 menit. Di sini suhunya benar-benar panas dan frame dropnya sering banget terjadi. Beda nggak kayak Infinix Note 10 Pro, di sini agak sedikit bisa di manage untuk masalah suhu dan FPS-nya. Nah, untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 40 sampai 49 fps buat main game Genshin Impact di Infinix Note 10 Pro. Lalu untuk baterainya sendiri di sini Redmi Note 10S pas main game Genshin Impact kurang lebih 20 menitan, di sini berkurang di kisaran 9%-an. Sama halnya dengan Infinix Note 10 Pro, di sini berkurang di kisaran 10%-an ya buat main game Genshin Impact di Infinix Note 10 Pro selama 20 menit. Lalu untuk suhunya dari kedua HP ini ya cukup berbeda ya. Di sini Redmi Note 10S di kisaran 51 derajat Celcius dan Infinix Note 10 Pro di kisaran 48 fps untuk masalah suhunya ya. Jadi kedua HP ini ya agak sedikit panas, tapi lebih panas di Redmi Note 10S. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya, kalau misalkan kita lihat ya, kedua HP ini memiliki perbedaan untuk masalah performa. Terutama si Redmi Note 10S ini. Saya nggak memihak Redmi Note 10S atau Infinix Note 10 Pro karena saya nggak di-endorse dari kedua HP ini. Cuman yang saya rasakan pas waktu saya bermain game, saya lebih nyaman di Infinix Note 10 Pro ini. Karena untuk masalah FPS-nya lebih stabil dan untuk masalah layarnya di sini agak sedikit besar. Itulah yang menjadi poin penting dari HP Infinix Note 10 Pro ini. Walaupun memiliki ukuran layar yang cukup besar yaitu 6,95 inch, di sini buat main game sangatlah nyaman banget. Saya suka sih buat main game di HP sebesar ini. Tapi untuk masalah performa dari Redmi Note 10S saya agak sedikit bingung. Mungkin ini karena masalah kestabilan sistem UI-nya aja. Di sini karena menggunakan sistem UI terbaru yaitu 12.5.3. Ya mungkin 12.5 ini belum cukup kompatibel ya di HP kelas
ngebahas mid-range, tapi kita kembalikan lagi, ini cuma perlu waktu aja. Semoga kedepannya Redmi Note 10s bisa lebih baik ketimbang Infinix Note 10 Pro. Tinggal kita tunggu aja ya guys. Intinya kedua HP ini untuk masalah game agak sedikit recommended, tapi saya lebih rekomendasiin teman-teman kalau misalkan main game berat, untuk sekarang pilih aja Infinix Note 10 Pro NFC, karena untuk masalah FPS-nya lebih terlihat stabil ketimbang Redmi Note 10. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kita bakal coba ngebahas masalah kamera dan full review dari kedua HP ini. Jadi stay tune aja di channel Serapin Tekno. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Serapin Tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Lama-lama Infinix kurang ajar juga nih. Tapi bagus sih bisa comeback gini.